Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas dalam satu hari ini, kita akan terlebih dahulu untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang telah memberikan kesehatan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan terlebih dahulu untuk merenungkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami dalam melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, berilah hikmat kebijaksanaan sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam satu hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 21, demikian pembacaan firman Tuhan. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ketahui bahwa kebaikan, kerendahan hati itu adalah berasal daripada Tuhan. Termasuk kerendahan hati itu adalah bagian dari buah-buah daripada Roh Kudus. Orang-orang yang hidup di dalam kerendahan hati, tentu dia telah hidup di dalam firman Tuhan. Dan orang-orang yang telah hidup dalam firman Tuhan, dia akan menjauhkan segala kesombongan, keegoisan, berpusat pada diri sendiri. Tetapi dia akan mampu untuk membangun kerjasama, mampu bekerja dengan orang lain, mampu membuahkan sukacita terhadap teman-temannya, terhadap sekelilingnya, dimanapun ia berada. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats ini Rasul Paulus mengingatkan, menasehati jemaat di Korintus. Kenapa? Karena di jemaat Korintus ini ada perselisihan. Jemaat Korintus hampir terpecah karena ada orang-orang yang menyombongkan diri. Ada orang-orang yang hidup di dalam keegoisan, menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Kita ketahui ketika sikap seperti itu sudah dimiliki oleh sekelompok, oleh seseorang yang hidup di dalam suatu organisasi, ya ini pasti akan awal dari kehancuran organisasi tersebut. Sikap yang seperti inilah yang terjadi di jemaat Korintus. Maka Rasul Paulus mengingatkan mereka supaya sikap-sikap itu segera mereka akhiri, segera mereka buang dari kehidupannya. Apa yang menjadi nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus, yaitu nats ini, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia. Kita ketahui ya, memegahkan diri itu menganggap diri super, menganggap diri lebih hebat, dan menganggap orang lain tidak perlu, menganggap orang lain tidak selevel dengan dia. Sikap yang seperti itu telah dikuasai oleh kehidupan duniawi dan sudah tidak lagi seiring dengan kehendak Tuhan. Maka Rasul Paulus menerangkan bahwa segala sesuatu adalah milikmu, bahwa dunia ini dan segala kepunyaannya adalah milik Tuhan, adalah ciptaan Tuhan. Untuk itu jangan ada yang menyombongkan diri, jangan ada yang menganggap dirinya hebat, karena semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Sementara kita adalah hanya sementara di tengah-tengah dunia ini. Maka ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita harus mengetahui, memahami, bahkan
mempercayai dalam kehidupan kita bahwa hidup kita ini adalah hanya sementara. Bahwa apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan di tengah-tengah dunia ini adalah pemberian Tuhan. Maka dari itu kita akan didorong, kita akan dimotivasi bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Jadi kita tidak perlu untuk menyombongkan diri ketika Tuhan percayakan sesuatu hal kepada kita, apakah itu jabatan, apakah itu kecantikan, apakah itu kebolehan, kecakapan dalam berbagai hal, itu tidak Tuhan inginkan untuk kita sombongkan. Itu Tuhan berikan kepada kita bukan supaya kita menyombongkan diri, menyatakan bahwa kita ini hebat, bahwa kita ini luar biasa. Tetapi ketika Tuhan percayakan hal-hal seperti itu di dalam kehidupan kita, di dalam kepribadian kita, marilah itu kita pakai justru untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa yang diinginkan Rasul Paulus untuk dimiliki, untuk dilakukan oleh jemaat di Korintus, supaya semua orang hidup dalam kerendahan hati. Bahkan dia katakan, baik Paulus, baik Apolos maupun Kefas, baik yang hidup di dunia ini maupun yang mati, bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup di dalam kerendahan hati. Mari kita hidup di dalam pemahaman bahwa dunia ini adalah milik Tuhan. Kita dipercayakan untuk mengolahnya, kita diberikan waktu untuk memakainya, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka kita pakai kesempatan ini, segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita, mari kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hidup di dalam kerendahan hati, itulah yang disarankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan juga kepada kita saat ini dimanapun kita berada. Jangan pernah memegahkan diri, jangan pernah menyombongkan diri, karena semua yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan dan miliknya semata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk memahami firman-Mu, agar kami benar-benar hidup dalam kerendahan hati, supaya kami tidak memegahkan diri kami. Apapun yang Tuhan berikan kepada kami, apapun yang menjadi milik kami Tuhan di tengah-tengah dunia ini, semuanya itu adalah hanya pemberian Tuhan. Biarlah itu kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami di dalam aktivitas kami dalam satu hari ini. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Horas.